Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana? Apakah hari ini sehat? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, serta semangat untuk mengikuti kelas Umi pada pertemuan kali ini. Nah, telah sampailah kita di bab terakhir semester 1 ini, yaitu kita akan membahas mengenai listrik dinamis atau di sini berhubungan dengan rangkaian listrik. Sebelumnya kita udah belajar mengenai listrik statis, yaitu listrik yang muatan listriknya diam pada suatu benda. Nah, sekarang kita belajar mengenai listrik dinamis. Dinamika artinya bergerak. Oke. Nah, materi ini dapat kalian lihat juga di buku paket kalian halaman 91. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini. Oke. Tujuan belajar kita untuk mempelajari bab ini yang pertama, agar kamu mengetahui fenomena dan konsep dari listrik dinamis. Kemudian, agar kamu memahami hukum Ohm. Nah, Ohm dibaca dan hukum Kirchhoff. Nah, dua hukum ini adalah hukum yang bekerja pada listrik dinamis. Kemudian yang ketiga, agar kamu mengetahui jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, mungkin sebelumnya rangkaian listrik ini udah kita pelajari ya nak di SD, tepatnya di kelas 6, bahwa rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran. Masih ingat kan? Nah, serta menghitung hal-hal yang terkait di dalamnya seperti hambatan, kuat arus listrik, beda potensial listrik. Nah, dan kemudian nanti kita akan membahas mengenai energi listrik, daya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai sumber-sumber energi listrik. Ya, listrik ini kan adalah salah satu jenis dari energi. Dari mana sumbernya? Nah, ini juga akan kita pelajari. Mungkin sedikit gambaran. Sumber listrik itu kan bisa dari pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga apa lagi nak? Solar cell, nah dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Nah, setelah kita bahas mempelajari mengenai listrik dinamis, apa feedbacknya ke kamu? Kamu mengetahui dan kamu dapat mengimplementasikan manfaat. Ini Umi buat listrik statis ya. Nah, salah ya Umi ketiknya. Jadi kamu dapat mengimplementasikan listrik dinamis di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar listrik statis, kita udah tahu nih manfaatnya. Nah, sekarang listrik dinamis apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Oke. Nah, baik. Nah, apa aja materi yang akan kita bahas? Yang pertama mengenai konsep dari listrik dinamis itu sendiri, rangkaian listrik, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, sumber energi listrik, perhitungan daya listrik. Nah, dan implementasi listrik dinamis di kehidupan sehari-hari. Baik, hari ini kita awali dengan mempelajari konsep listrik dinamis. Apa sih listrik dinamis itu, ya kan? Nah, listrik dinamis adalah listrik ataupun muatan listrik yang bergerak dalam satu rangkaian listrik. Nah, ada listrik atau muatan listrik dia bergerak nak dalam satu rangkaian listrik. Nah, ada tempat dia untuk bergerak. Nah, seperti itu. Oke. Seperti ini contoh rangkaian listrik ya kan. Ini rangkaian listrik sederhana yang biasanya kita rakit. Nah, mungkin dulu di SD pernah praktikum ini. Nah, jadi di sini coba lihat. Ini lampu ya kan. Oke. Ada lampu, ada baterai. Nah, ini baterai. Oke. Kemudian dihubungkan dalam rangkaian. Nah, ini rangkaian listrik. Sehingga, nah, baterai ini sebagai apa di sini? Sumber energi, ya kan? Sumber energi listrik. Nah, disambungkan melalui kabel. Dirangkai sedemikian rupa menjadi satu rangkaian sehingga kabel ini dapat menghantarkan energi listrik sehingga lampu ini jadi hidup. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini yang warna hijau ya kita bahas. Listrik atau muatan listrik yang bergerak itu disebut apa? Nah,
listrik atau muatan listrik yang bergerak itu disebut dengan kuat arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I yang memiliki satuannya itu ampere. Nah, coba kamu lihat, Luk. Nah, jadi lihat di sini, Nak. Nah, ini ada huruf I, huruf I, huruf I. Berarti di sini ada arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel. Lihat, arus listrik mengalir dari kutub positif, awalnya kutub positif. Nah, ini kan positif nih kan. Mengalir menghidupi lampu, kemudian balik lagi ke kutub negatif. Nah, seperti itu. Bagaimana cara hitungan matematisnya? I sama dengan Q per T. I di mana I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere. Q merupakan muatan listrik, satuannya coulomb. Ini udah kita pelajari ya di pembahasan sebelumnya. Dan T merupakan satuan waktu atau sekon. Jadi kalau Umi bisa artikan sendiri atau kita sama-sama mengartikan bahwa kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam satu sekon di rangkaian listrik. Nah, itu dia. Jadi kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir per detiknya atau per sekonnya dalam rangkaian listrik. Nah, ini merupakan rangkaian listrik secara sederhana. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, nah di sini Umi ada ambil gambar, yaitu gambar tentang arah aliran arus listrik. Tentang arah aliran arus listrik. Nah, di situ ada dua macam rangkaian, yang di kiri dan di kanan. Oke, yang pertama yang di kiri adalah aliran arus listrik konvensional, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif seperti tadi, ya kan? Kemudian ada yang dinamakan aliran elektron atau aliran muatan listriknya. Elektron itu kan muatan listrik ya, karena nah jadi arah aliran muatan listrik ternyata berbanding terbalik dari arah aliran arus listrik. Nah, ini yang harus kamu pahami. Nah, ini berbanding terbalik hubungannya ya. Oke, ini rangkaian listrik yang diilustrasikan. Nah seperti itu. Ini itu yang silang-silang itu apa, yang positif negatif itu apa? Nah, ini dia Umi beri keterangannya. Nah, yang silang-silang ini diibaratkan lampu, sedangkan yang positif dan negatif yang ada di sini ini menandakan dalam satu rangkaian itu merupakan sumber energinya atau baterai. Nah, baterai sebagai sumber energi terdapat dua kutub positif dan kutub negatif. Nah, seperti itu. Kemudian yang harus kamu pahami ini Umi tekankan lagi ya, bahwa lihat di sini, look. Nah, apa katanya? Arah aliran arus listrik. Nah, dia mengalir dari kutub negatif ke kutub dari kutub positif. Nah, dari kutub positif ke kutub negatif. Ini arah aliran arus listrik. Sedangkan arah aliran muatan listrik, nah, mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, gitu ya. Bisa ya, Nak? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal nih. Ada contoh soal yaitu muatan sebesar 360 coulomb mengalir dalam 2 menit dalam satu rangkaian listrik. Nah, yang ditanya, tentukan kuat arus dalam rangkaian tersebut. Gampang ya kan? Kita cari dulu apa yang diketahui. 360 merupakan siapa tuh? Merupakan muatan. Nah, ini dia penyelesaiannya. Muatannya udah diketahui nih, 360. Kemudian muatan ini mengalir dalam satu rangkaian dengan waktu 2 menit. Dia mengaliri satu rangkaian itu butuh waktu 2 menit. Nah 2 menit ini kita konversikan ke detik, ke second. 2 menit kan sama dengan 120 sekon. Langsung aja masukkan ke rumusnya. I sama dengan Q per T sama dengan
360 kolom per 120 detik sama dengan 3 ampere. Gampang bukan? Nah, jadi dalam ini kan yang kita bahas ini kan masih aliran arus listrik yang sederhana. Nah, nanti kan kita akan belajar mengenai gimana ya aliran arus listrik pada rangkaian seri, paralel, kemudian campuran. Nah, seperti yang ada di rumah kita di listriknya. Kamu ngidupin saklar, ya kan? Kamu ngidupin saklar. Nah, gimana arah aliran arus listrik? Padahal lampu di rumah kita itu banyak cabangnya, nah, apalagi rumah kamu ya kan, gede-gede. Nah, seperti itu. Banyak cabangnya. Oke. Nah, jadi kita akan membahas mengenai hal-hal terkait dalam pembahasan ini. Ada lagi, bahkan nanti kita akan berbicara mengenai beda potensial. Kemudian ada lagi yang namanya hambatan listrik. Nah, beda potensial itu kan ini juga kita udah bahas kemarin, itu adalah si volt ya kan, tegangan. Kalau si hambatan ini kan singkatannya R. Nama lainnya resistor. Nah, yang tadi itu resistor itu nanti satuannya ohm. Maka dari itu, nah, tentang beda potensial dan hambatan listrik nanti ini akan kita bahas di hukum ohm. Nah, tapi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa? Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas mengenai konsepnya saja. Bagaimana? Sudah paham bukan? Gampang kan, Nak? Oke. Kita bahas lagi materi yang mendalam di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Umi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.